Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pelayanan kita di hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Yesaya pasal yang ke-22 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8 dengan perikop kelancangan penduduk Yerusalem. Namun sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman ini, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Sukacita kami Bapa di surga, kami terus boleh merasakan berkat-berkat Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami. Kau memberikan jaminan yang luar biasa. Pertolongan dan perlindungan ada senantiasa bagi setiap orang yang percaya. Saat ini pun kami boleh merasakan itu. Terima kasih Tuhan. Jikalau sebentar kami ingin bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman, mari Tuhan Kau tolong turut campur tangan bagi kami, memperlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga kami boleh mampu untuk memahami firman ini, dan firman ini menjadikan kami semakin hari boleh mengandalkan Tuhan di segenap hidup kami. Pakai hamba sebagai saluran berkat, jauhkan kami dari segala seteru yang mengganggu. Biarlah Engkau bersabda buat kami melalui hamba-Mu pada hari ini, dan sidang jemaat yang mendengar akan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pelayanan firman Tuhan diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Yesaya pasal yang ke-22 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Akan saya bacakan demikian bunyinya. Kelancangan penduduk Yerusalem. Ucapan ilahi terhadap lembah penglihatan, ada apa gerangan? Maka semua pendudukmu naik ke sotok-sotok rumah. Hai kota yang bersorak-sorak riuh dan ribut gembira. Hai negeri yang beria-ria. Orang-orangmu yang mati terbunuh bukanlah terbunuh oleh pedang dan bukanlah gugur dalam peperangan. Semua panglimamu sama-sama melarikan diri. Mereka tertawan tanpa tembakan panah. Semua orang-orang kuatmu sama-sama tertawan. Biarpun mereka sudah lari jauh-jauh. Sebab itu aku berkata, buanglah mukamu terhadap aku. Biarkanlah aku menangis dalam kepahitan. Janganlah mendesak aku, supaya aku terhibur mengenai kebinasaan putri bangsaku. Sebab Tuhan semesta alam telah menentukan suatu hari. Ia akan menggemparkan, menginjak-injak dan mengacaukan orang. Di lembah penglihatan, tembok akan dirombak. Dan teriakan minta tolong sampai ke puncak gunung. Elan telah memasang tabung panah. Aram datang dengan pasukan berkereta dan berkuda. Dan Kir membuka sarung perisai. Maka lembah-lembahmu yang paling indah penuh dengan kereta. Dan pasukan berkuda berbaris di hadapan pintu gerbang. Dan Yehuda kehilangan perlindungan. Pada waktu itu engkau memandang kepada perlengkapan senjata di gedung hutan. Demikian firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita bersyukur bahwa kita memiliki Tuhan Yesus yang begitu besar ajaib kuasanya. Sehingga pada saat ini kita boleh ada sebagaimana kita ada diberkati di dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, firman kita pada ini berisikan tentang nubuatan Yesaya. Atau penglihatan Yesaya bagi Yehuda dan Yerusalem. Nubuatan ini adalah sebuah nubuatan yang mengerikan yang akan menimpa mereka. Yerusalem Bapak Ibu Saudara-saudara, dia digambarkan sebagai kota yang akan diserang dan dihancurkan. Mereka menerima penghukuman yang luar biasa. Dan ini berasal daripada Allah. Menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa? Mengapa mereka menerima penghukuman dari Allah? Padahal kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara-saudara dalam Perjanjian Lama, umat Israel itu adalah umat yang istimewa. Mereka sebagai umat pilihan Allah. Mereka sebagai umat keturunan Abraham. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, kembali dipertanyakan, mengapa Allah menghukum mereka? Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Allah selalu punya alasan yang tepat.
Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, jawabannya karena mereka telah melupakan Allah. Mereka tidak mengandalkan diri mereka di tangan Tuhan yang kuat kuasa. Mereka tidak lagi percaya kepada janji Tuhan. Yang dimana kita mengetahui Tuhan telah membuktikan bagi mereka, Bapak Ibu saudara-saudara. Tuhan menyelamatkan mereka dari serangan musuh. Tetapi rupanya itu kurang bagi mereka. Mereka sombong. Mereka merasa bahwa diri mereka sebagai orang yang istimewa, sebagai pilihan, sebagai yaitu keturunan Abraham, mereka boleh melakukan segala sesuatu tanpa ditegur. Mereka salah. Saat ini kita melihat melewati nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, kita melihat bagaimana murka Allah dinyatakan. Sehingga di sini Bapak Ibu saudara-saudara kita melihat nubuatan ini membuat Nabi Yesaya menangis. Dia sedih. Bapak Ibu saudara-saudara. Karena Yehuda dan Yerusalem akan dihancurkan. Dan mereka akan diserang bila mereka tidak kembali pada Tuhan. Kita boleh baca di dalam ayat yang kelima. Sebab Tuhan semesta alam telah menentukan suatu hari. Itu dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan. Dia menetapkan suatu hari. Ia menggemparkan, dia menginjak-injak, dan dia mengecaukan orang di lembah penglihatan. Tembok akan dirombak, dan teriakan minta tolong sampai ke puncak gunung. Itu yang akan terjadi. Murka Allah yang begitu sangat. Dia menuntut Yehuda dan Yerusalem kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, melewati nas yang diperhadapkan bagi kita pada saat ini adalah merupakan peringatan bagi kita. Kita memiliki Allah yang cemburu. Dia selalu menuntut hidup dan kehidupan kita agar kita setia hanya bagi Dia. Dia menuntut kita agar kita mengandalkan Dia di segenap hidup dan kehidupan. Karena Dia memberikan jaminan yang luar biasa bagi setiap orang yang percaya. Perlindungan, berkat, dan kekuatan. Oleh karena itu pertanyaan ini pun diajukan bagi kita. Bagaimana hidup dan kehidupan kita? Sudahkah kita mengandalkan Dia sebagai Allah yang sungguh-sungguh Allah yang hidup di dalam kehidupan kita? Dan sudahkah kita menjadi orang yang takut kepada Dia? Yang percaya hanya kepada Dia? Dan sudahkah kita melakukan kebenaran firman itu di segenap hidup dan kehidupan kita? Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya yakin dan percaya. Janji Allah adalah janji ya dan amin bagi setiap orang yang percaya. Dia senantiasa memberkati dan menyertai. Tetapi kembali dipertanyakan, apakah kita percaya kepada Dia? Apakah kita mengandalkan? Dan apakah kita hidup di dalam Dia? Berbahagialah orang yang percaya sampai kesudahannya hanya bagi Dia. Karena Tuhan adalah andalan bagi kita. Dia menyertai dan Dia memberkati. Tuhan Yesus memberkati kita di dalam firman-Nya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih buat kebenaran firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Di mana firman ini senantiasa mengingatkan bagi kami agar kami selalu setia hanya bagi nama Engkau. Baik itu dalam tingkah laku, perbuatan, hidup dan kehidupan kami. Kami percaya kepada Engkau bahwa Engkau adalah gunung batu kami yang kokoh. Tidak ada satupun yang tidak mungkin Engkau lakukan bagi kami. Jangan biarkan kami mengandalkan kekuatan kami, Tuhan. Kami mencari kekuatan dari manusia. Tetapi biarlah kami mencari kekuatan itu berasal daripada Tuhan. Karena kami yakin dan percaya semua perkara itu akan bisa terselesaikan ketika kami hidup di dalam Engkau dan Engkau ada di dalam kami. Terima kasih buat kebenaran firman. Biar firman ini menjadikan kami hidup semakin hari semakin bijaksana.
Kami boleh menjadi orang-orang yang takut kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya kami akan dihindar dari setiap malapetaka dalam hidup dan kehidupan kami. Karena Tuhan adalah pendamping kami dan Tuhan adalah penolong dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Tetap sehat, tetap kuat di dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus